capital. Soft capital ini menentukan, kalau kemarin kita sudah belajar mengevaluasi suatu proyek dengan tingkat bunga diskonto tertentu kan. Nah, ini kita akan menentukan tingkat diskontonya berapa atau required rate of return-nya minimal berapa. Nah, makanya ini kita akan menghitung cost of capital, ya. Jadi di sini kita akan menghitung berapa bunga, berapa yield to maturity dari obligasi dan saham. Ya, nanti kita hitung secara keseluruhan. Ya, gitu ya. Cost of capital disebut juga biaya modal atau biaya capital, merupakan pengorbanan atau konsekuensi berupa biaya yang secara real harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh modal atau capital, ya kan? Karena kalau kita mau dapatkan obligasi, kita otomatis di situ harus bayar bunga, ya. Kalau kita mendapatkan dana dari menjual saham atau menerbitkan saham, kita harus, walaupun tidak harus ya, tidak wajib, kita harus memberikan dividen. Nah, dividen yang real ya, yang real bukan yang nominal, ya. Nominal kan disebutkan ya berapa persen bunganya, tidak. Ya, tapi ini real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh modal atau capital, ya. Jadi kalau kemarin kita hitung yield to maturity-nya, ya, di sini gitu. Bukan nominalnya, bukan nominalnya. Ingat ya, bukan nominalnya. Kalau nominal mah sudah ketahuan ya, tapi ini di sini kita hitung secara real. Ya, secara real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan modal atau capital, ya. Nah, modal atau capital dapat berupa utang, saham biasa maupun saham preferen. Kemarin sudah kita bahas, ya. Bisa obligasi, utang jangka panjang, saham biasa maupun preferred stock, ya, saham preferen, gitu ya. Nah, biaya modal dari suatu perusahaan biasanya diukur dengan weighted average cost of capital atau WACC, ya. Ini namanya bahasa Inggris tapi singkatannya bahasa Indonesia ya, WACC. Ya, nggak apa-apa lah. WACC merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan dari sekuritas yang digunakan untuk membiayai perusahaan. Ya, jadi WACC itu bisa dikatakan IRR minimal yang harus dipenuhi oleh suatu proyek supaya dia bisa dilaksanakan di suatu perusahaan. Ya. WACC merupakan batas bawah ya, minimal yang harus dipenuhi oleh suatu proyek supaya proyek itu bisa dikerjakan. Ya. Jadi karena tadi terdiri dari obligasi, saham biasa, saham preferen, makanya porsi dari masing-masing sekuritas ini akan menjadi weighted average dari cost of capital, ya, gitu ya. Jadi misalnya nih obligasinya 50%, saham biasanya 25%, saham preferennya 25%. Maka untuk menghitung WACC adalah 50% dikalikan cost of obligasi, 25%-nya cost of common stock, 25%-nya cost of preferred stock, gitu ya. Jadi pakai WACC, weighted average cost of capital. Nah, ini ya. Semakin tinggi WACC, maka semakin tinggi resikonya. Ingat ya, risk and return Risk and return trade off ya, trade off. Jadi kalau kita mau penghasilan yang besar, maka resikonya harus tinggi. Ya, nggak bisa kita mau penghasilan besar tapi risikonya minimal, tidak bisa. Ya, pasti akan seperti ini karena risk and return trade off itu merupakan hukum atau aksioma di manajemen keuangan. Ya, nah, gitu ya. Oke, kalau kemarin itu dengar ada cryptocurrency, nah itu kan untungnya gede juga ya. Waktu untung mah diem-diem aja, nggak ngomong-ngomong untung.
giliran rugi, nangis-nangis di TikTok, nangis-nangis di mana, di Reel ya. Nah, itu kan seharusnya dia begitu mendapat keuntungan besar dari cryptocurrency itu, dia harus sadar bahwa resiko di situ juga tinggi. Nah, gitu ya. Karena yield sama risiko itu trade off, saling satunya kalau tinggi ya satunya tinggi juga, nggak bisa kita harapkan satunya tinggi satunya rendah ya itu. Apa pentingnya menghitung cost of capital atau WACC? Pertama, digunakan untuk penilaian bisnis suatu perusahaan ya. Nanti itu saya kan ngomong itu merupakan syarat minimal ya, syarat minimal bagi suatu perusahaan untuk menghitung apapun ya. Makanya nomor 2 ini digunakan sebagai discount rate untuk menilai atau menganalisis kelayakan bisnis. Misalnya discount rate yang dipakai untuk menghitung NPV. Nah, kemarin kita kan pakainya belum pakai WACC, pakai required rate of return atau tingkat diskonto. Nah, setelah kita mengenal WACC ini, kita akan gunakan WACC sebagai alat untuk menilai suatu proyek. Ya, digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Ya, jadi seperti yang saya tadi, WACC merupakan minimal, ya, minimal yang harus diperoleh oleh perusahaan. Bila tidak, maka kinerja perusahaan bisa dikatakan tidak baik, tidak baik-baik saja, ya, seperti Indonesia, tidak sedang baik-baik saja. Oke, walaupun sekarang mulai turun ya, kita doakan turun terus biar cepat ya. Nah, itu. Ya. Sekarang cara menghitung WACC. Ada pertanyaan dulu belum? Ada pertanyaan dulu belum? Ada pertanyaan? Hari ini kita akan bahas 4 slide ya, 4 slide. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Cara menghitung WACC, weighted average cost of capital. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Biaya modal utang setelah pajak, kalau utang ada pajaknya ya, ada setelah pajaknya. Kenapa? Bunga utang itu sebagai tax deductible, ya, sebagai pengurang pajak. Makanya di sini setelah pajak. Biaya modal utang atau KD setelah pajak dikalikan proporsi modal dari utang, ya, atau WD. KD dikalikan WD ditambah dengan biaya modal saham biasa KCS dikalikan proporsi modal dari saham biasa WCS ditambahkan dengan biaya modal saham preferen KPS dikalikan proporsi modal dari saham preferen. Nah, ditambahkan itu merupakan WACC, weighted average cost of capital. Ya. Ingat ya, yang beda hanya obligasi. Obligasi setelah pajak. Karena bunga obligasi itu sebagai pengurang pajak. Sedangkan dividen, untuk kasus normal, dia tidak akan mengurangi pajak. Nah, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Ya. Nah, ini kalau dihitung pakai bukan soal cerita, makanya sumber modal adalah debt atau utang. Ya, utang jangka panjang nih ya, bukan jangka pendek ya, bukan account payable. Sama dengan WD, proporsi dari utang dikalikan dengan KD. Dikalikan 1 mente. Nah, harus ada ini, 1 dikurangi pajak. Common stock WCS dikalikan KCS, ya, preferred stock WPS dikalikan KPS, ya, ketemu WACC. Nah, ya, jadi ini gampang, menentukannya tinggal kalikan saja.
Ya, ingat ya, kalau utang nanti ketemu cost of debt-nya berapa, dikalikan 1 dikurangi T. Ya, 1 dikurang T. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Gampang ya? Ada. Ya. Langkah-langkah dalam menghitung WACC ya. Sebelum kita ke angka, kita lihat dulu teorinya ya. Identifikasi struktur modal ya. Jadi identifikasi capital structure, hitung proporsi utang, saham biasa dan saham preferen di neraca perusahaan. Pertama. Yang kedua, tidak memasukkan account payable dan accrued expense. Ingat ya, jangan memasukkan account payable dan accrued expense karena ini dia bukan merupakan capital ya. Dia bukan merupakan capital. Account payable dan accrued expense bukan merupakan capital tapi working capital atau modal kerja. Idealnya proporsi dihitung berdasarkan nilai pasar dari item-item di atasnya. Lebih baik sih pakai nilai pasar. Tapi kalau nggak ada, ya pakai nilai buku. Ya, kalau ada nilai pasar lebih bagus, ya. Tapi kalau nggak ada, kita pakai nilai buku saja, ya. Ya, gini misalnya, ya. Kita di neraca itu ada account payable $20, ya. In million ya, dalam jutaan, accrued expense-nya 30, short term debt-nya 25, long term debt-nya 75, preferred stock-nya 50, common stock-nya 100. Nah, tapi ini dihitung berdasarkan book value. Kalau didasarkan pada market value, nilainya adalah short term debt-nya 25, long term debt-nya 75, preferred stock-nya 50, dan common stock-nya 25. Nah, ini ya. Jadi, abaikan account payable dan accrued expense. Kita hanya memperhitungkan yang ini saja. Ya. Berarti proporsi short term debt adalah 25 dibagi 400. Long term debt adalah 75 dibagi 400, preferred stock 50 dibagi 400, dan common stock adalah 250 dibagi 400. Nah, gitu ya. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yang dua ini masuk ke working capital ya, atau modal kerja. Biasanya account payable ini muncul karena kita membeli inventory. Ya, membeli inventory akan memunculkan account payable. Ya, itu. Accrued expense ini biasanya kita untuk membiayai expense jangka pendek. Ya, jangka pendek. Nah, itu ya. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, belum ada ya. Kedua, izin Pak. iya, iya. Enggak, saya bukan bertanya, cuma boleh nggak di-share PPT-nya Pak ya? Boleh, nanti saya share. Atau sekarang? Sekarang aja Pak. Ya, bentar ya. Berhenti dulu.
Pak izin bertanya Ya. sekalian Pak. Itu untuk tadi kan katanya lebih ideal menggunakan nilai pasar Pak. Tapi jika setengah-setengah gitu boleh nggak sih Pak? Misalkan utangnya pakai nilai pasar tapi sahamnya menggunakan nilai buku gitu Pak. Ini ya, dipilih mana yang available gitu aja. Dipilih mana yang ada. Kalau utangnya ada nilai pasarnya pakai nilai pasar. Kalau utangnya nggak ada nilai pasar, pakailah nilai buku, itu aja. Ya, tapi sebaiknya sih pakai nilai pasar. Tapi kalau nggak ada, pakai nilai buku. Misalnya utangnya ada nilai pasarnya berapa, sedangkan common stock tidak ada, maka utangnya pakai nilai pasar, common stocknya pakai nilai buku. Nah, gitu ya. Oke, ya. Oke, sudah saya share. Sudah dilihat di grup ya, di grup. Sudah ada? Sudah? Sudah, Pak. Ya. Jadi kalau ini tadi ya, misalnya nih, short term debt-nya tidak punya nilai pasar, ya. Long term debt-nya punya, preference-nya punya, sedangkan common stock-nya tidak ada, nilai pasar tidak diketahui. Makanya short term pakai nilai buku, long term pakai nilai pasar, preferred stock pakai nilai pasar, ya, common stock pakai nilai buku. Ya, itu ya. Ya. Oke. Yang kedua, menghitung atau menentukan biaya dari masing-masing struktur modal, utang, saham preferen, dan saham biasa yang ada dalam struktur modal perusahaan. Ya, biaya modal mencerminkan required rate of return dari masing-masing item. Ya, biasanya sih yang available apa? Ini, Pak. Ya. Belum ya? Share screen. Oke. Sudah ya. Nah, yang kedua menentukan atau menghitung biaya dari masing-masing modal, baik utang, saham preferen maupun saham biasa yang ada di struktur modal perusahaan. Ya, biaya modal mencerminkan required rate of return dari masing-masing item atau yang dikatakan kemarin yield to maturity, bukan nominal, ya, bukan nominalnya. Nah, ya. Kemudian kita tinggal kalikan antara biaya modal dengan proporsi utangnya. Ingat ya, kalau debt dikurangi 1 mente, ya, atau 1 dikurangi berapa pajaknya. Nah, itu ya. Contoh soal. Nah, ini. Ya. Struktur modal PT ABC tahun 2018 adalah sebagai berikut. Debt-nya 100 juta, preferred stock 50 juta, common stock-nya 250. Semuanya sudah pakai market value. Jadi totalnya adalah 400 juta. Ya. Diketahui cost of debt 8%, preferred stock 10%, cost of common stock 15%. Dan tarif pajaknya adalah 25%. Kita diminta untuk menghitung WACC. Nah, kita bagi dulu nih. Debt-nya berarti berapa? 1/4, ya, 1/4. Preferred stock-nya 1/8, ya, 1/8. Ya, 1/8, 1/4, 1/8. Common stock-nya berapa ini ya? 250 dibagi 400. Nah, ya. Kita hitung nih WACC, biaya modal utang setelah pajak dikalikan proporsi utang modal, ya. Ya. Berarti kita hitung proporsinya untuk debt 25%. Dikalikan 8%, tapi ingat ya, untuk utang setelah pajak berarti dikalikan 1 kurangi 0,25. Karena pajaknya 25%. Berarti rata-rata tertimbangnya adalah 1,5.
Preferred stock-nya 12,5% atau 1/8. Ya. Dikalikan 10% ketemu 1,25%, dan common stock-nya 62,5% dikalikan 15%. Ketemu 9,375. Jadi WACC perusahaan adalah 12,125%. Jadi ini adalah syarat minimal yang harus dipenuhi oleh semua proyek yang ada di perusahaan. Ya, gitu. Oke. Ada pertanyaan? Gampang kan? Gampang ya. Nah, slide berikut kita akan menghitung cost of debt, ngitungnya gimana, cost of preferred stock gimana, common stock gimana. Ya. Oke. Biaya modal atau WACC PT ABC adalah 12,125%. Nah, selesai. Slide pertama. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita ke slide yang kedua. Ya, slide yang kedua. Nah, nanti kita akan hitung masing-masing cost of capital dari obligasi atau debt, cost of capital dari common stock, dan cost of capital dari preferred stock. Ya, kita mulai dulu menghitung cost of capital dari utang, biaya utang. Ya, ingat ya, tadi cost of capital bukan merupakan nominal utang, tapi yield to maturity, ya, atau bunga pasar dari utangnya. Ya, ini. Biaya utang adalah tingkat pengembalian yang diminta oleh kreditur kepada perusahaan ketika mereka meminjamkan uang kepada perusahaan. Ya, sama juga dengan bunga, tapi ini tidak, ya. Biaya utang atau tingkat pengembalian yang diminta kreditur kepada perusahaan tercermin dari nilai yield to maturity, bukan coupon rate, ya, bukan coupon rate, tapi yield to maturity, atau apanya? Atau kemarin apa? Market rate dari utang. Nah, gitu ya. Nah, menghitung biaya utang adalah after tax cost debt sama dengan YTM dikurangi 1 main tax rate. Ya, kita akan hitung nih berapa YTM atas bunga yang memiliki nilai nominal 1.000, tingkat bunga kupon 5% dibayar tahunan, dan jatuh tempo 10 tahun. Pada saat ini diperdagangkan 900. Berapa biaya utang bila tingkat pajaknya adalah 30%. Nah, lihat nih. Obligasinya dijual pada harga apa? Harga nominal, harga diskon, atau premium? Saya tanya. Pada harga nominal, diskon, atau premium? Kalau seperti ini. Ayo. Diskon. Diskon? Benar diskon? Kenapa diskon? Kenapa diskon? Karena terjual di bawah nilai nominal. Ya, betul. Ini obligasinya dijual pada harga diskon. Karena apa? Harga jualnya lebih rendah daripada harga nominalnya. Harga jualnya 900, sedangkan nilai nominalnya adalah 1.000. Makanya harusnya yield to maturity-nya lebih tinggi atau lebih besar dari 5%? YTM-nya lebih tinggi atau lebih besar dari 5%? Tinggi, Pak. Lebih tinggi, betul ya. Nah, sekarang tanya nih, dengan mengeluarkan obligasi ini, berapa bunga yang dibayarkan perusahaan per tahun? Bunga yang dibayarkan perusahaan per tahun berapa? 5%. 5 dikalikan 1.000, ya. 5% dikalikan 1.000 berarti berapa? $50
per tahun. Nah, makanya kita bisa hitung-hitung, nah gitu ya. Pakai Excel saja nanti kalau ujian ya. Menghitung YTM bisa dilakukan secara manual, tapi akan sulit dan memakan banyak waktu ya. Makanya gunakanlah formula rate dalam Microsoft Excel. Nah, ini ya. Nah, ini harus dicontohkan ya. Harus dikasih contoh. Tambah sih. Ya. Nah. Caranya adalah plus rate. Nah, ini ya. Ini sudah ada itunya, ya. Ya. N per-nya berapa? 10. Ya. PMT-nya berapa? Bunga per tahunnya berapa? 50. Ya, present value-nya berapa? 900. Future value-nya berapa? Present value-nya 900, future value-nya 1000. Tab-nya adalah 1. Ya. 0 ya, ending period ya. Dibayarnya tiap akhir tahun. Nah, daftar ya. Atau kita lihat ini dulu ya. Ya. N-per adalah N-per diisi periode jatuh tempo ya. Yang dikalikan dengan frekuensi pembayaran bunga. Jadi N-per-nya adalah 10 karena terjadi 10 kali pembayaran bunga ya. PMT-nya diisi 50 karena kita tiap tahun harus membayar sebesar 50. Nah, ini PV-nya. Present value diisi harga jual sekarang obligasi, tapi diberi tanda minus ya. Diberi tanda minus. Kita lihat dulu ya. Nah. Ya. Ternyata bunganya adalah 6,38% ya. Ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga pasarnya lebih tinggi dari nominalnya. Makanya dia dijual pada harga premium. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini. Ya. Nanti kalau ujian pakai ini aja ya, rate gitu. Ya. Nah, kemudian karena hasilnya 6,38%, kita kurangkan ya, kita kurangkan pajaknya berarti yield dikalikan 1 main tax rate. Ya, 3,8 dikalikan 1 kurang 0,3 ketemu 4,47. Berarti cost of debt-nya adalah 4,47. Ya, oke. Jelas ya? Ada pertanyaan? 0 ini berarti dia tipenya apa? Ya, tipenya apa? Anuitas due atau tidak? Ya, ini tidak berarti diberi 0. Kalau anuitas due diberi angka 1. Ya. Gitu ya. Nah, ini dalam praktek biaya utang suatu obligasi dapat diproyeksikan menggunakan YTM dari obligasi lain yang ada di pasar. Ya.
Jadi kita bisa pakai YTM obligasi lain, yield to maturity dari obligasi lain yang ada di pasar dengan rating kredit dan periode jatuh tempo yang serupa, ya, gitu. Jadi kita tidak usah susah-susah menghitung seperti tadi, kita tinggal lihat nih, ya. Nah, obligasi kita diberi rating apa? Ya, diberi rating apa? Misalnya ratingnya A2, ya, A2 menurut Moody's, menurut Standard & Poor's A, menurut Fitch A. Kita lihat ini aja, ya. Kemudian kita lihat obligasi kita ratingnya A. Misalnya ratingnya A, kemudian dia 10 tahun, ya, 10 tahun. A 10 tahun berapa? 2,57. Kita simpan dulu 2,57-nya ini. Nah, ya, berarti kita nanti akan menambahkan atau mengkurangkan nilai 2,57 dengan obligasi yang sejenis. Nah, di Amerika dia gunakan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, US Treasury Yield, ya. Kalau 10 tahun itu US Treasury Yield-nya 1,56. Ya. 1,56. Ini obligasi tanpa resiko. Nggak ada risikonya, ya. Nah, kita karena tidak ada risikonya, karena obligasi kita beresiko, maka kita perlu tambahkan 2,57 ini dengan hasil yang diberikan oleh US Treasury Yield. Jadi 1,9 ditambah dengan 2,57. Nah, itulah rate of yield to maturity dari obligasi kita. Ya, gitu. Oke. Jadi ada dua cara ya, satunya menghitung pakai Excel atau yang kedua pakai standar atau benchmark. Nah, di sini kita gunakan benchmarknya adalah US Treasury Yield, ya, 1,59. Obligasi kita ratingnya A, 10 tahun 2,57, berarti 1,59 ditambah dengan 2,57. Ya. Berapa itu? 4,16. Jadi obligasi kita market rate-nya adalah 4,16. Oke. Ya. Gitu. Ini tiap negara beda-beda ya. Negara RI juga akan beda dengan Amerika. Ya. Jangan kita di RI kita pakai standar Amerika. Ya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya? Izin bertanya, Pak. Nah, silakan. Ayo. Berarti ratingnya, mau apapun ratingnya itu nanti di akhirnya ditambahin dengan itu ya Pak, yang kayak US Treasury Yield. Misalnya di sini ratingnya tadi ya, yang contoh adalah BBB plus ya. BBB plus 30 tahun 4,8. Ya, kita samakan. Terus yieldnya 2,76, berarti 2,76 ditambah 4,8. Nah, gitu ya. Penambahan angka dari US Treasury itu untuk apa ya, Pak? Untuk menentukan market rate atau yield to maturity. Ya, karena US Treasury Yield tidak ada risikonya. Sedangkan di sini obligasi yang diterbitkan oleh pihak swasta mengandung risiko, maka tingkat suku bunganya harus lebih besar. Nah, gitu ya.
Gitu. Jadi ini adalah pedoman. Yang bawah ini, yang paling bawah ini pedoman. Ya, ini adalah suku bunga obligasi tanpa resiko karena diterbitkan oleh pemerintah. Ya, pemerintah. Makanya kita lihat ratingnya apa, obligasinya berapa tahun. Ya, kita tinggal tambahkan di sini misalnya 10 tahun. Ratingnya AA, AAA 3, berarti tambahkan 1,59 ditambah 2%. Ya. Ini contohnya 30 tahun, ratingnya BBB plus, ya berarti harus tambah 4,8%. Nah kita lihat suku bunga obligasi dari pemerintah 2,76, tinggal 2,76 ditambah 4,8. Ya. Tuh. Oke? Jelas? Jadi ini merupakan pedoman ya, bisa dipakai oleh semua obligasi, tapi biasanya sih per tahun akan diganti ya, per tahun akan atau diganti secara berkala, dihitung secara berkala. Ya, itu. Oke, jelas? Jelas? Jelas, Pak. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nah, selesai. Untuk menghitung KD, cost of debt, selesai. Satu selesai. Ya, ingat, cost of debt harus dikalikan lagi dengan 1 mente. Ya, karena dia bunganya itu bisa sebagai pengurang pajak. Gitu ya. Oke. Kita beralih lagi ke yang kedua, yaitu equity securities atau berupa saham. Ya, berupa saham. Oke. Menghitung biaya modal saham preferen, ya, saham preferen. Nah, ya. Kita kemarin sudah belum ya ini ya, kemarin ya menghitung value preferred stock sudah belum? Sudah belum? Sudah belajar belum? Sudah ya? Untuk menghitung value dari preferred stock atau nilai preferred stock adalah annual preferred stock dividend dibagi market required yield on preferred stock, ya, gitu. Jadi untuk menghitung nilai preferred stock adalah dividen preferred stock dibagi market required yield on preferred stock, ya. Kita lihat. Biaya saham preferen merupakan tingkat pengembalian yang diminta ketika investor membeli saham preferen perusahaan. Atau kalau dibalik, ini dibalik ya, ditukar tempatnya, maka return dari saham preferen sama dengan dividen saham preferen dibagi dengan nilai preferred stock, ya, atau harga preferred stock. Kita tahu saham preferen akan memberikan dividen yang fix, tetap, ya, tidak dipengaruhi oleh apapun, ya. Itu. Cara menghitung modal saham preferen, biaya modal saham preferen, ya. Misalnya nih, saham preferen Stan Company diperdagangkan pada harga 25 per lembar saham, ya. Berapakah biaya modalnya bila saham tersebut memiliki nilai nominal 35 dengan dividen tahunan sebesar 4%. Nah, kita hitung dividennya berapa? Dividennya berapa ini? Untuk saham preferen berapa dividennya? Per tahun berapa? Ada yang tahu?
4% dikali 30. Betul ya. Dividen untuk saham preferred adalah 4% dikalikan 35, jangan 25 ya. Dikalikan dengan nominal sahamnya. Oke. Berarti di sini adalah 4% dikalikan 35% atau 1,4%. Nah, untuk mencari KPS atau return of return dari saham preferred, makanya dividen dibagi harga pada saat ini ya, 1,4 dibagi 25 atau 5,6%. Ya, tuh. Karena ini asumsinya saham preferred tidak akan pernah berubah, ya, tidak akan pernah berubah. Seperti halnya bunga, makanya pemilik saham preferred dikatakan juga sebagai pemilik hybrid securities. Karena dia memiliki karakteristik saham dan karakteristik obligasi. Ya, sahamnya kenapa? Karakteristik saham, dia tidak akan pernah jatuh tempo. Obligasinya apa? Suku bunga dividen untuk saham preferred tetap ya, dan harus dibayar walaupun bisa kumulatif ya, walaupun bisa kumulatif. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ya. Jadi ini untuk menghitung cost of capital dari preferred stock adalah dividen dibagi harga saham. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak, sepertinya. Belum ada ya? Sekarang menghitung biaya modal saham biasa atau KCS ya, KCS. Ya. Sama biaya modal saham biasa adalah tingkat pengembalian return yang diharapkan dari investor dari investasi pada saham perusahaan tersebut. Ya. Pengembalian didapatkan dalam bentuk dividen dan hasil dari penjualan saham. Ya. Nah. Kemarin sudah kita bahas ini. Yang pertama adalah dua pendekatan menghitung biaya modal saham adalah dividend growth model atau dividennya itu dianggap bertumbuh setiap tahun, dan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ya. Nah. Kalau menggunakan dividend growth model, maka harga saham biasa sama dengan common stock for year Y1 atau D1 ya. Ya. Dibagi dengan common stock required of return dikurangi dengan G atau growth-nya berapa. Nah, kalau kita ganti-ganti rumusnya, maka ketemu KCS ya sama dengan D1 per price ya, common stock ditambah G ya. KCS adalah biaya modal saham biasa, D1 adalah dividen pada tahun ini atau D0 dikalikan 1 plus G. PCS adalah harga pasar saham biasa, bukan saham preferred ya, ini saham biasa. G adalah growth. Ya, G adalah growth. Kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Diketahui harga saham pasar harga pasar saham biasa suatu perusahaan adalah 19,39%. Pertumbuhan growth dividennya adalah 7,81. Ya. Dividen per saham tahun lalu adalah 0,49 atau D0. Berapa biaya modal saham tersebut? Nah, ya. Berarti kalau D0-nya 0,49 berarti D1-nya dikalikan 1 ditambah
7,81%. Nah, kita lihat ya. Dengan menggunakan rumus menghitung biaya modal, kita hitung KCS-nya. KCS sama dengan D1 dibagi PCS tambah G. Atau 0,49 dikalikan 1,0781 atau 1 ditambah 7,81% dibagi dengan 19,39 ditambah 7,81%. Nah, hasilnya adalah hasilnya adalah 10,53%. Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Oke. Jadi ini pertimbangannya kalau sahamnya bertumbuh ya, bertumbuh. Ya, tumbuh. Ya. Berarti KCS-nya adalah 10,53%. Nah, kelebihan dividen growth model mudah digunakan, kekurangannya adalah menggunakan asumsi pertumbuhan yang konstan atas pembayaran dividen. Prakteknya ini kurang realistis ya, kurang realistis. Sangat tergantung dari validitas data estimasi pertumbuhan atau growth-nya. Ya, karena tadi rumusnya pakai G. Nah, padahal G-nya kenyataannya tidak seperti itu, ya. Makanya ini ekspektasi tidak selalu sama dengan reality. Nah, itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Baru satu ya, common stock yang pakai dividend growth model. Yang kedua pakai CAPM. Ya, CAPM adalah tadi sudah ya, ini sudah ya. Ujian keluar juga ya. RACJ sama dengan RF ditambah beta ACJ dikalikan ER market dikurangi RF. Ini sudah given. Atau ini namanya apa nih? Ini apanya? Ini namanya apa? Market. Yang E market dikurangi RF namanya apa? Aduh. Market. Market. Market risk premium. Nah, ini adalah market risk premium ya. RF apa? RF apa? Singkatan dari apa? RF singkatan dari apa? Inilah ya, kalau apa kuliah online itu kayak gini ya. RF singkatan dari singkatan dari apa? Apa? Risk free ya. Nah. Jadi common stock equity sama dengan risk free rate ditambah beta koefisien dikalikan dengan market risk premium. Ya. Diketahui risk free-nya adalah 2,8, beta sahamnya adalah 1,2, market risk premium 8%, maka berapakah required rate of return dari saham Stan Company? Nah, kita tinggal kalikan saja ya. 2,8 ditambah 1,2 dikalikan 8%. Ketemu 12,4%. Ya. Oke.
Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? CAPM mudah digunakan, kemudian tidak bergantung pada asumsi pertumbuhan dividen. Ya. Kekurangannya adalah CAPM risk free yang mana harus digunakan tidak spesifik karena ada banyak pilihan. Estimasi atas beta saham dan market risk premium dapat bervariasi tergantung data yang dipakai sebagai dasar analisis. Ingat ketika kemarin kita menentukan itu ada beberapa pasar saham yang menentukan betanya, semua lain-lain ya. Itulah makanya betanya susah ditentukan. Ya. Nah, ini hal penting untuk diingat. Pertama, dalam menghitung WACC sebaiknya pembobotan modal harus didasarkan pada nilai pasar, bukan nilai buku. Ya. Gunakan market based opportunity cost atau yield, bukan nilai historis. Jangan gunakan nilai kupon kecuali tidak diketahui, ya. Gunakan proyeksi masa depan dalam pembobotan. Selesai. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Belum nih ya, belum selesai ya, masih ada sedikit. Nah, masih ada sedikit. Ya. Ya. Istirahat dulu deh sampai jam 3 ya. Ngapain Pak jam 3 ya? Jadi tadi saya katakan bahwa WACC tadi merupakan komponen yang digunakan perusahaan untuk menilai suatu proyek ya. Kita nanti akan mengestimasi cost of capital dari suatu proyek. Nah, ini penjelasannya bahwa apakah WACC perusahaan harus digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru? Nah, ini kan. Kalau tadi kan saya katakan bahwa WACC ini dijadikan sebagai standar minimal untuk proyek baru. Ya. Tapi apakah benar WACC ini bisa digunakan untuk mengevaluasi seluruh investasi baru? Karena secara teori tidak bisa. Karena suatu proyek akan memiliki resiko yang unik. Ya, tiap-tiap proyek memiliki resiko yang unik. Ya, namun demikian banyak juga perusahaan yang menggunakan WACC tunggal untuk menghitung seluruh proyeknya. Ya. Harusnya sih secara teori tidak boleh ya, tidak boleh. Kenapa? Tiap proyek itu risikonya beda, ya, risikonya beda. Ya, kemarin kita sudah bicara proyek baru dengan proyek mengganti mesin lama, itu kan beda ya, beda, ya, beda. Itu makanya kalau bisa sih WACC-nya tidak bisa satu untuk seluruh proyek, ya, gitu ya. Kita lihat gambar 14.4 mengilustrasikan adanya bahaya penggunaan tingkat diskonto tunggal untuk mengevaluasi proyek investasi yang level resikonya berbeda-beda. Ya. Nah, kita lihat ya. Nih, contohnya ini. Ini adalah WACC perusahaan. Ya, WACC. Tadi tetapkan misalnya 12% WACC-nya. Ya, gitu. Berarti ini merupakan batas minimal ya yang harus dicapai suatu proyek untuk proyeknya disetujui, gitu ya. Nah, kita lihat nih.
proyek A dengan resiko yang rendah, ya, makanya WACC-nya akan rendah juga, ya, sesuai dengan tadi, ya, turn off, ya. Proyek A resikonya rendah, makanya WACC-nya juga rendah, ya. IRR-nya sudah di atas WACC. WACC A ya, bukan WACC perusahaannya, makanya proyek A ini harus kita terima. Ya, harus kita terima karena IRR-nya dihitung sudah melebihi WACC dari proyek itu. Nah, sedangkan proyek B karena resikonya tinggi, ini ya, tinggi, makanya WACC-nya juga tinggi. Ya, WACC-nya juga tinggi. Ya, ternyata setelah dihitung-hitung IRR-nya berada di bawah WACC proyek B. Ya, jadi untuk B ini proyeknya kita tolak, gitu kan? Harusnya kayak gitu kan? Ya, karena IRR-nya di bawah WACC proyek B. Tapi karena sudah ditentukan WACC perusahaan sebesar 12%, makanya kita akan terima mana nih? A atau B? Nah, kita akan menerima proyek B. Sebenarnya proyek B ini WACC-nya di bawah IRR-nya berada di bawah WACC proyek B. Tapi dia berada di atas WACC perusahaan. Sedangkan proyek B, karena dia IRR-nya berada di atas WACC, harusnya kita terima. Tapi ternyata IRR proyek A di bawah WACC perusahaan. Jadi proyek A ini kita tolak. Nah, paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Ya. Jadi inilah yang membahayakan kenapa kita seharusnya tidak boleh memakai satu WACC untuk menganalisis semua proyek. Ya. Ini setiap proyek punya keunikan, punya resiko masing-masing. Ya. Yang A kebetulan resikonya kecil, makanya WACC-nya rendah. Ya. Setelah dihitung IRR-nya lebih tinggi dari WACC. Ya, seharusnya proyek A ini kita terima karena IRR lebih besar daripada WACC. Ya. Proyek B karena resikonya tinggi, WACC-nya juga tinggi. Ya. IRR proyek B ternyata lebih rendah daripada WACC proyek B. Makanya proyek B ini kita tolak. Nah, itu kalau dilihat per proyek. Tapi kalau dilihat per perusahaan, nah ini ya, WACC-nya akan kita terima proyek B karena dia di atas WACC perusahaan. Nah, inilah kemarin yang mengatakan bahwa NPV lebih bagus. Ya, karena tidak tergantung pada IRR. Pokoknya pilihlah proyek dengan NPV paling besar, ya. Pilihlah proyek yang NPV-nya paling besar. Makanya kita pilih proyek, nggak tahu kan ini NPV-nya yang paling besar yang mana? A atau B? Nah, itu. Oke? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada, Pak. Ya, belum ya? Benar belum? Benar enggak? Ya. Kalau benar ya udah, saya lanjutkan ya. Mengapa perusahaan tidak khusus menggunakan cost of capital dari proyek ya? Kenapa dia tidak menerapkan proyek khusus untuk WACC A untuk proyek A, WACC B untuk proyek B? Kenapa dia lebih pakai firm WACC ya? Satu, karena merupakan hal sulit untuk menelusuri sumber pembiayaan suatu proyek secara individual. Disebabkan oleh karena sebagian besar perusahaan mendapatkan uang
yang berasal dari keseluruhan proyek. Jadi debt-nya itu langsung, ya, tidak sedikit-sedikit berdasarkan proyek, karena pembiayaannya juga langsung. Misalnya kita utang langsung 1M, ya, tidak untuk proyek ini 100M, untuk ini 50M, gitu ya, langsung 1000M. Nah, kedua, memerlukan tambahan waktu dan biaya bagi perusahaan untuk mendapatkan persetujuan proyek baru. Nah, inilah yang mengakibatkan kenapa perusahaan banyak menggunakan satu WACC untuk keseluruhan proyek. Ya, itu. Suatu mengestimasi WACC divisi. Jika suatu perusahaan melakukan investasi dengan berbagai karakteristik risiko yang berbeda, maka kita dapat menghitung menggunakan WACC divisional. Secara umum, divisi dapat dimasukkan berdasarkan wilayah geografis atau jenis industri. Nah, gitu ya. Jadi pakai divisional saja, ya. Menggunakan perusahaan pure play untuk mengestimasi WACC divisi. Pada contoh ini, sebuah perusahaan dengan banyak divisi dapat dipersamakan sebagai perusahaan hanya dengan satu divisi saja. Ya. Nilai cost of capital perusahaan seperti ini dapat digunakan sebagai proksi bagi cost of capital divisi tersebut. Ya. Ini adalah perbedaan antara WACC dan divisional. Ya, saya nggak akan bahas di sini. Ya. Bila WACC divisional suatu perbaikan penting bagi perusahaan tunggal yang menggunakan WACC secara luas, maka akan terdapat potensi pembatasan yang muncul karena adanya tantangan untuk menentukan perusahaan pembanding. Nah, ini kan, ya, jadi kita keterbatasannya hanya menemukan perusahaan pembanding. Perusahaan yang paling mendekati perusahaan kita. Itu sangat susah sebenarnya. Ya, carinya sangat susah. Oke, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Terkait WACC dan divisional WACC? Pak, untuk memperjelas lagi, Pak. Kan tadi itu WACC itu kan dihitung di tingkat perusahaan ya Pak. Nah. Lalu tadi juga katanya untuk menghitung di tingkat individual, proyek individual itu agak susah untuk menelusuri pembiayaannya Pak ya. Ya. Lalu untuk melihat suatu proyek itu boleh diambil atau enggak berdasarkan WACC itu bagaimana Pak ya? Kan ini kan di grafik ini misalkan yang di atas WACC itu baru diambil proyeknya. Ya. Makanya, oke, terus. Maksud saya, apa jadi patokannya nanti Pak? Patokannya adalah NPV. NPV pakai firm WACC. Nah, gitu aja deh, ya. NPV mana yang lebih besar, kita ambil. Nah, karena NPV itu nomor 1. Cash is the king, ya. Dibandingkan apapun, cash is the king. Makanya NPV itu yang paling bagus, ya. Jangan IRR, jangan PI, ya. Walaupun kadang-kadang lebih dipahami pakai IRR, tapi lebih bagus pakai NPV. Ya, makanya kita akan menghitung NPV dengan tingkat diskonto firm WACC. Pilih yang paling besar NPV-nya. Nah, gitu. Ya. Abaikan IRR. Ya, kita di sini akan menghitung NPV menggunakan WACC perusahaan. Pilih yang NPV-nya paling besar. Nah, itu saja sih. Ya. Itu saja. Makanya dari repot-repot membaca grafik ini pakai NPV saja. Gunakan tingkat diskontonya pakai
WACC perusahaan sudah beres, ya. Mana proyek yang memberikan NPV paling besar yang kita ambil? Nah, itu. Ya. Oh, berarti nanti diskontonya menggunakan WACC perusahaan. Ya, itu, menggunakan WACC perusahaan. Ya, WACC perusahaan. Mana yang NPV-nya paling besar? Kita ambil itu. Itu. Oke? Paham ya? Karena itu lagi prinsip manajemen keuangan atau aksioma manajemen keuangan adalah cash is the king. Cash is the king. NPV itu menghitung nilai bersih uang kas yang akan kita terima. Ya. Kita present value kan. Nah, net worth, kekayaan bersih. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Jelas nggak? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ya. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita akan bicara flotation cost dan NPV suatu proyek, ya. Jadi biaya bukan biaya mengambang ya, biaya tambahan dan NPV suatu proyek. Ya. Biaya mengambang atau biaya tambahan atau flotation cost adalah fee yang dibayarkan kepada bank dan biaya yang terjadi pada saat sekuritas dijual dengan diskon pada harga pasar saat ini. Ya. Kenapa saya ngomong pertemuan sebelumnya bahwa untuk menerbitkan saham atau obligasi itu perusahaan butuh uang banyak. Karena ini ya, ada flotation cost. Kita harus membayarkan uang kepada berbagai pihak ya, dan jumlahnya tidak sedikit supaya sekuritas kita bisa dijual. Nah, ini ya. Cara menghitung adalah, rumusnya adalah financing needed atau dana yang kita butuhkan dibagi 1 dikurangi flotation cost as a percent. Jadi flotation cost-nya dalam persen. Ya, dalam persen, bukan rupiah. Ya. Nah, kita ambil contoh ya. Jika perusahaan membutuhkan dana sebesar 100 juta, untuk mendanai proyek baru dan biaya mengambangnya sebesar 5,5%, maka berapa nilai yang harus ditetapkan dalam penjualan sekuritas. Jadi kita butuh biaya itu 100 juta. Flotation cost-nya adalah 5,5%. Nah, bukan berarti 100 juta dikurangi 5,5% dikalikan 100 juta ya, bukan. Kita sudah butuh 100 juta. Makanya untuk mendapatkan 100 juta ini, kita pinjamnya pasti harus lebih dari 100 juta. Ya, kita hitung. Financial needed-nya adalah 100 juta dibagi 1 kurangi 5,5%. Ya. Hasilnya adalah 105,82. Jadi untuk menerbitkan surat utang atau saham sebesar 100 juta, biayanya adalah 5,82 juta. Nah, gitu ya. Makanya untuk mendapatkan 100 juta bersih, kita harus mendapatkan uang sebesar 105,82 juta. Nah, itu ya. Jelas ya? Jelas? Gampang kok ini ya. Nah. Contoh kasus. Kita akan menggabungkan biaya mengambang ke dalam perhitungan NPV. Ya, NPV. Sebelum Trikon memutuskan pendanaan atas suatu proyek baru, kondisi pasar saham berubah karena saham baru menjadi lebih mahal untuk diterbitkan. Ya. Biaya mengambang meningkat menjadi 15% dari ekuitas baru yang diterbitkan dan cost of debt menjadi 3%. Ya. Proporsi utang dan saham adalah 40/60. Kebutuhan dana adalah 100 juta. Ya, 100 juta. Kita lihat apakah proyek ini tetap visible,
Ya, diasumsikan nilai present value dari arus kas masa depan tidak berubah, yaitu 115 juta. Kita hitung ya. Ini ada dua. Ini cost of debt-nya 40%, sahamnya 60%. Dia akan menerbitkan saham baru. Ya. Flotation cost-nya 15% dan cost of debt-nya menjadi 3%. Kita hitung dulu. NPV sama dengan present value dari inflow dikurangi initial outlay dikurangi dengan flotation cost. Ya. Jadi NPV sama dengan present value dari cash inflow dikurangi initial outlay dikurangi dengan flotation cost. Kita hitung nih ya. Nah, karena kita punya dua sekuritas yaitu saham dan utang, kita weighted average-kan dulu flotation cost ya. Makanya ini proporsi dari utang dikalikan flotation cost dari debt ya, ditambah proporsi dari common stock dikalikan flotation cost dari equity ya dalam persen. Nah, ini. Ya. Makanya di sini adalah proporsi dari debt 40% dikalikan dengan flotation cost dari debt adalah 3% atau 0,03 ditambah 60% proporsi dari saham biasa dikalikan dengan 15% atau flotation cost dari saham biasa. Makanya sini adalah 0,102 atau 10,2%. Nah, ini ya, baru 100 juta dibagi 1 dikurangi 0, atau 10,2%, ketemu angka 11,36%. Nah, ya. Kalau tadi uang masuknya adalah 115, maka NPV-nya adalah 115 dikurangi 111,36. Kita masih untung 3,64 juta. Nah, ya. Karena tadi inflow-nya inflow-nya ini adalah masuknya 115 juta, ya. Outlay-nya ditambah flotation cost adalah 111 juta, 36 juta. Makanya kita masih untung atau NPV-nya masih 3,64 juta. Kita ambil karena NPV-nya positif, ya. Proyek tersebut masih visible meskipun kita mempertimbangkan biaya mengambang lebih besar dengan NPV positif sebesar 3,64 juta. Namun demikian, ilustrasi ini memberikan gambaran bahwa biaya mengambang bersifat signifikan dan kita tidak bisa mengabaikannya ketika kita mengevaluasi suatu proyek. Nah, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Izin, Pak. Ya, silakan. Ini di contoh soal ini berarti dia untuk proporsi utang dan saham itu sudah ditentukan di awal, Pak ya? Ya, betul. Proporsinya sudah ditentukan di awal. Nah, ini 40 dan 60. Nah. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, saya mau cerita ya. Sudah cerita belum saya? Kenapa orang tua Anda dipanggil hari Jumat kemarin? Dikumpulkan pakai Zoom atau pakai YouTube? Tahu nggak kenapa? Kenapa? Nggak tahu? Ya. Nggak tahu, Pak. Jadi itu kita sih dapatnya itu sebenarnya dilakukan oleh universitas lainnya, terutama ITB. Jadi kita ada dosen tuh ngomong kalau di ITB tuh sebelum mulai perkuliahan tuh orang tua dikumpulkan dulu. Kenapa? Kita menyamakan persepsi antara orang tua dan lembaga, ya, lembaga.
itu seharusnya dilakukan ketika Anda dulu masuk di tingkat 1, kelas 1, semester 1. Ya. Sebelum Anda masuk, harusnya orang tua dulu ketemu dulu sama lembaga. Tujuannya apa? Untuk menyamakan persepsi. Karena sistem kita itu sistem DO. Ya, sangat berbeda dengan PTN lain atau universitas lain, ya, perguruan tinggi lain, ya, gitu. Ini saya cerita aja kalau offline atau tatap muka, ya, biasanya sih kalau ada mahasiswa yang DO, ya, orang tuanya akan datang ke kampus menanyakan kenapa anak saya DO, padahal anak saya pintar sejak TK, selalu ranking 1, ya, juara Olimpiade. Kenapa bisa DO? Ya, kenapa nilainya bisa nggak cukup? Anak saya pinter. Nah, inilah yang pengen kita luruskan kepada orang tua Anda sekalian. Ya, kenapa kita luruskan? Karena pertama kita sistemnya memang seperti itu. Ya, tahu kan? 2,75 nggak terpenuhi DO. Ada nilai D, DO. Ya. Yang kedua, ini yang penting bagi Anda ya, untuk sekarang, bahwa Anda itu kuliah di PKN STAN bukan berdasarkan keinginan murni Anda. Bukan keinginan murni, tahu kan? Ya kan? Ya, tahu kan? Sudah tahu. Makanya, mungkin orang tua Anda yang pengen Anda masuk ke STAN. Ya, sedangkan Anda pengennya masuk ke UI, UGM, ITB, UNAIR, Undip, apalah, ya, gitu. Makanya kita pengen menyamakan persepsi dulu. Ini harusnya sih benar, kita salah, ya. Harusnya dilakukan di awal kuliah dulu. Ya, 2 itu. Ya. Itu saya susah mengatakannya. Yang ketiga, kita juga pengen mengatakan bahwa kalau kuliah itu terutama kalau kuliah tatap muka di Jurangmangu, kita terpisah dengan anak kita, Bu. Kita nggak tahu dia belajarnya gimana. Nah, gitu kan. Karena lingkungan itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruh teman-teman, pengaruh belajar sama siapa, itu kan pengaruh besar ya. Ya, itu yang pengen saya katakan, yang pengen lembaga katakan kepada orang tua Anda. Ya. Jadi 3 faktor itu yang menyebabkan mungkin Anda gagal. Nah, selama ini itu tidak pernah diketemukan antara lembaga sama orang tua. Jadi ya ini sangat ini ya miris saya kalau lihat orang tua Anda tuh, maaf ya, bukan orang tua. Orang tua itu ke kampus menanyakan anaknya DO kenapa padahal dia pinter, ya. Tuh saya yang lihatnya tuh kasihan gitu loh. Kasihan banget, ya. Sudah jauh-jauh dari daerah asal ke kampus. Caranya sama, kita nggak bisa bantu, Bu, Pak, karena nilainya memang segitu gitu. Nah, ini kan faktornya kita akan diskusikan dengan orang tua Anda, ya. Jadi karena mereka selama ini nggak tahu keinginan anaknya tuh apa gitu ya, kadang-kadang kan ya orang tua namanya kan STAN tuh bagus gini-gini ya, kita kan nggak tahu ya, gitu ya. Kalau saya sih memang hanya diterima di STAN waktu itu, ya nggak ada pilihan lain, ya terima di sini ya harus berangkat ke STAN ya, gitu kan. Kalau Anda kan enggak, ya banyak pilihan-pilihan yang mungkin terbelenggu karena masuk ke STAN ini, gitu ya. Oke, jadi saya katakan kalau begitu Anda sudah tingkat 2. Nggak mungkin Anda mengulang lagi dari semester 1 untuk kuliah di tempat lain. Selesaikan D3 ini sampai selesai, sampai wisuda, ya, gitu. Buat orang tua Anda bangga, walaupun kenyataannya, gitu kan, dalam hati nggak terima gitu ya. Teruskan aja, sudah tanggung, ya, ya. Karena itu kalau ada bicara malas Pak, PJJ, ya, itu nanti itulah ingatlah orang tua karena
Kalau Anda gagal, orang tua lah yang paling pertama kali merasakan akibatnya. Bukan Anda, bukan Anda. Anda sih, oh saya bisa kuliah lagi. Tapi orang tua tuh, sakitnya bener-bener, ya, itulah ya. Makanya saya kadang-kadang kalau lihat orang tua, waduh mulai datang, aduh, kasihan, gitu. Bener, dulu kan saya di sekre ya. Kalau setiap kali pengumuman kelulusan lihat orang tua berdua datang ke menghadap Pak Direktur itu, ini anaknya gimana gitu loh, ya, kasihan gitu. Ingatlah ya perjuangan mereka. Anda kuliah di STAN dulu waktu mendaftar gimana, sampai malam nungguin, tes juga malam nungguin gitu ya, gitu. Dan yang kedua yang perlu sampaikan di sini adalah kemarin kita selaku dosen PA dapat email dari lembaga mengenai nilai-nilai mahasiswa yang di bawah standar. Artinya apa? IP-nya kurang dari 2,75 dan ada nilai D di mata kuliah MKK dan MKB. Saya harapkan kelas ini nggak ada ya. Yang D di MKK atau MKB, IP-nya cukup semua 2,75. Nah, ya. Jadi kita selaku dosen PA diberikan tanggung jawab untuk mengarahkan anak-anak yang IP-nya kurang dan ada nilai D di mata kuliah MKK dan MKB. Saya dapat tiga. Mahasiswa PBB, karena itu memang mata kuliah Kordia, ya, Kordia. Nah, maksudnya mata kuliah wajib dan utama bagi mahasiswa PBB. Ya, kalau Anda mata kuliah wajibnya kan pajak, ya, itu ya. Jadi saya berharap bahwa kelas ini nggak ada, ya. Tapi kalaupun ada, kalaupun tidak ada, ini saya sampaikan di sini yang penting. Anda mulai sekarang harus mulai memanfaatkan dosen PA, pembimbing akademik. Ya. Boleh dashboard WA. Karena apa? Karena dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita nggak tahu masalah Anda di rumah bagaimana. Ya. Kalau Anda nggak cerita, kita nggak tahu. Kita nggak akan tahu karena kita bukan dukun, ya, bukan dukun, langsung tahu masalah kamu, enggak. Kalau Anda nggak cerita, Anda nggak terbuka pada kami, maka kami juga nggak tahu. Makanya kami asumsinya Anda baik-baik saja. Tapi di Twitter, di STAN Mensos, ya, banyak keluhan. Nah, itulah yang tentu dengan cerita di medsos bisa seterbuka itu. Dosennya tidak, karena gini, kita tuh sudah menandatangani fakta integritas, ya, tidak boleh membicarakan masalah mahasiswa kecuali kepada kaprodi dan antar dosen pun nggak boleh, ya. Kalau ada mau cerita aja. Kemarin tuh ada cerita, Pak, saya disuruh orang tua untuk nganter-nganter terus karena dianggap saya tidak kuliah. Nah, itu kan masalah bagi mereka kan. Nah, itu kan. Karena bapak saya mau lihat ini anak pagi, siang, sore laptopan mulu atau handphonean mulu, ya, gitu kan, ya kan. Nah, itu. Makanya kemarin kita juga ngomong kepada orang tua Anda, ya, bahwa mereka tetap kuliah, Pak, cuma online. Jadi kalau bisa sih jangan disuruh-suruh pada waktu mereka kuliah. Kalau mereka kosong sih boleh gitu, ya. Jadi gini loh, Anda cerita aja sama dosen PA itu, ya. Kalaupun susah, Anda boleh cerita sama dosen yang Anda anggap dekat, ya. Nah, kalau ini saya sarankan Anda curhat sama dosen tetap. Saya ini dosen tetap, ya, dosen tetap pajak, dosen tetap PKN STAN, ya, gitu. Supaya kita bisa memfollow up kalau ada kesusahan
atau kesulitan yang dihadapi mahasiswa. Ya, ada yang nanya sama saya, Pak, saya stres PJJ ini. Bukan hanya Anda, seluruh dunia juga stres kondisi kayak gini, gitu kan? Betul kan? Iya kan? Nggak hanya Anda, saya pun stres, gitu loh. Ya, makanya saya harapkan Anda tetap jaga kesehatan, jangan kemana-mana dulu, gitu. Ya, kelas ini ada yang sakit ya, berapa orang gitu ya, kelas lain juga ada. Makanya kalau ada kesempatan vaksin. Jangan ditunda-tunda, jangan ditempelin chip tuh, enggak. Kan Anda nggak seperti itu ya. Anda sudah gitu kan, kuliahnya di STAN, dia masih percaya gitu. Ya. Supaya kita tetap cepat tatap muka, ya, tetap cepat ketemu di Jurang Mangu lagi. Ya. Anda sudah ditunggu ibu kos, ya. Warung-warung tuh pada tutup semua sekarang, kasihan, ya. Ekonomi benar-benar nggak berputar di Jurang Mangu. Ya, Jurang Mangu bisa jadi desa tertinggal lagi nanti ya. Itu cepat ya. Siapa mau cepat ini ya? Cepat berlalu lah gitu. Kalau ada vaksin, kalau enggak. Ya, kalau vaksin lah vaksin, tunggu. Ya, kalau ada kesempatan nggak usah ditunda-tunda. Ayo berangkat gitu ya. Supaya ini cepat gitu loh. Saya sudah nggak betah itu. Ya, kita sudah siap, ruang kuliah sudah siap, sudah ditempatkan termometer di masing-masing gedung, sudah ada termometernya. Ya, itu. Sudah ada tempat cuci tangan, sudah ada hand sanitizer. Ya. Kampus tuh sudah siap, Cuma kita PSBB lagi, PPKM lagi, ini lagi. Nah, gitu ya. Kalau bosan sih semua bosan, ya. Ngantuk sih semua ngantuk ya. Ini ya saya sarankan ya bagi Anda yang kuliah ini, kalau ngantuk ya saya saranin. Kalau pagi-pagi habis sholat subuh atau bagi yang lainnya doa pagi atau sembahyang pagi, Anda jalan keliling komplek, ya. 1,5 jam sampai 1 jam. Nah, gitu ya. Pulang mandi, bersih-bersih, tidur dulu. Sebentar, jangan lama-lama tidurnya, ya. Setelah itu bangun, itu pasti akan lebih fresh. Ya. Kalau Anda habis subuh tidur lagi, ya, alamat, nanti akan ngantuk. Nah, gitu. Ya. Gitu. Saya harapkan Anda mulai terus terang kepada dosen PA. Ya, dosen PA. Karena kita akan membantu Anda bukan dari sisi akademiknya, ya, tapi dari sisi yang lain. Utamanya sih akademiknya, ya. Karena kita menghindari munculnya masalah di akhir. Ya, jangan sampai setelah kejadian, setelah Anda DO, maaf nih ya, Anda DO, Anda baru ngomong, oh dosen PA-nya nggak pernah nyapa, nggak pernah ini. Ya, nilai saya segini dibiarin aja, gitu ya. Jangan seperti itu. Kita selaku lembaga sudah memitigasinya, ya, memitigasi. Kita menghindari hal itu terjadi, ya. Tenang, kita sudah diberikan workshop. Jadi kalau memberikan nasihat itu tidak asal, oh kamu sih kayak gini, atau harusnya kan kayak gini gitu ya, nggak seperti itu. Tenang aja. Oke, ya. Jadi Anda bisa berterus terang kepada dosen PA atau dosen yang Anda anggap paling dekat sama Anda. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu masalahnya apa. Ya. Satu lagi nih ya, dengan PJJ ini kita mengindikasi kecurangan mahasiswa dalam mengerjakan soal ujian semakin bertambah. Ya, selain kemarin yang saya sebutkan, ada satu orang yang mengerjakan atau sekelompok orang saja yang mengerjakan, kemudian disebar. Inilah lagi, ya, kerjaan temannya dia foto,
dia kirimkan ke lembaga. Nah, ya, itu kan nggak tahu, ya, saya nggak tahu lagi integritasnya seperti apa, ya. Gitu mau jadi pegawai Kementerian Keuangan. Nanti kalau sudah kerja gimana, gitu loh, ya. Kalau Anda nggak bisa, nggak apa-apa, ya. Tapi jangan melakukan kecurangan, gitu aja sih, ya, kalau saya, ya. Jangan pernah melakukan kecurangan. Ya, jangan pernah melakukan kecurangan. Ya, itu yang penting. Ya. Ya. Oke, jadi intinya sekarang Anda belajar dengan bahagia, ya. Jadi gini, kalau Anda dikasih tugas, anggap saja tugas itu sebagai kebutuhan, bukan beban. Betul kan? Ya, anggap saja tugas itu sebagai kebutuhan Anda. Saya diberi tugas oleh dosen untuk latihan saya. Bukan, dosen tugas lagi. Jangan seperti itu. Anggap semuanya sebagai kebutuhan Anda. Ya, kebutuhan Anda. Ya, ingat. Jadi PJJ ini jangan dianggap berat. Ya, jangan dianggap berat. Ya. Biarkan saya saja yang mau ngajar ini berat, ya, tapi Anda jangan. Ya, Anda jangan. Santai aja, ya. Ya, nanti imunnya turun, ya. Nah, gitu. Oke. Ya. Jadi ingat pesan saya, ya, itu, ya. Jadi ini memang kemarin kita sudah ketemu dulu dosen-dosen pajak ketemu dulu, dikumpulkan dulu, kemudian kita harus menyampaikan seperti ini kepada mahasiswa, ya, gitu. Karena kemarin sih sebenarnya, ya, kalau saya mau kasih tahu, IPK secara umum naik, ya, rata-rata IPK dengan PJJ ini naik, betul, nggak turun, ya, naik. Tapi masih ada yang DO. Nah, itulah yang kemarin drop out itu yang menuntut kepada kita. Kenapa saya DO? Ya. Ya, secara umum sih IPK-nya naik. Ya, secara umum. Tapi ya namanya juga kuliah, ya, tetap aja yang jelek. Nah, itu. Ya. Oke. Jadi saya harapkan Anda lebih bahagia daripada sekarang, daripada saat ini, ya. Apalagi nanti kalau bisa kita semester ganjil mulai tatap muka, gitu kan. Nah, kita ketemu di Jurangmangu lagi, ya. Kumpul lagi. Enak kan? Ya. Oke lah, tetap jaga kesehatan, ya, jaga kesehatan, ya. Kalau keluar tadi, kalau jalan-jalan kemanapun pakai masker. Kalau perlu double, ya, itu. Oke, ya. Ya, saya foto dulu. Ya, dibuka dulu. Ya. Oke, ya. Jadi pesannya itu, ya. Jadi jangan sampai biarkan imun Anda berkurang, ya. Bikinlah kuliah ini saat-saat yang bahagia, ya. Seperti kita kalau ketemu di Jurangmangu, gitu, ya. Ya. Oke. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dulu mengenai ini? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang itu boleh japri, ya, boleh japri saya, ya. Japri.
Ya. Oke, kalau nggak ada berarti kita selesai PJJ ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Hati-hati ya, jaga kesehatan ya. Terus ya. Ya. Terima Oke. kasih, Pak. Izin ya, izin live ya. Baik, Pak. Siap.